Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing umatnya dari jalan yang sesat menuju ke jalan yang lurus. Khatamil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah adalah penutup dari segala nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Suatu ketika datang 3 orang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah ulama yang tentunya ulama karismatik yang menghafal ribuan hadis. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang. Tentunya 3 orang ini membawa masalah yang berbeda, namun nantinya hanya satu solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Orang yang pertama datang, "Ya Syekh, saya ini punya masalah. Saya sudah 11 tahun menikah, akan tetapi kenapa Allah belum memberikan keturunan? Padahal ikhtiar di mana-mana sudah kami lakukan, sudah berapa banyak dokter spesialis yang kami datangi, tetapi Allah juga belum memberikan keturunan." Maka satu jawaban Imam Hasan Al-Basri, pulang dan perbanyak istighfar. Orang yang kedua datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri, kembali bertanya dengan masalah yang berbeda dengan orang yang pertama. "Syekh, saya punya masalah dalam hidup saya. Saya sudah 7 tahun diberikan penyakit, diuji penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ikhtiar kemana-mana, berobat kemana-mana, berapa banyak tabib yang saya sudah datangi, tapi Allah belum memberikan saya kesembuhan sampai saat ini. Apa solusinya wahai Syekh?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Pulang, perbanyak istighfar." Sudah 2 orang yang datang menghadap dengan solusi yang sama, perbanyak kalimat istighfar. Kemudian datang orang yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini menghadap, "Syekh, saya ini seorang pekerja keras. Kadang meninggalkan rumah selesai sholat subuh, kadang balik ke rumah tengah malam. Yang saya harapkan saya diberikan kekayaan dalam hidup saya, akan tetapi justru sebaliknya, rezeki saya semakin sempit. Apa solusinya? Padahal saya orang pekerja keras." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Pulang ke rumahmu dan perbanyak istighfar." Ikhwanul muslimin rahimakumullah. 3 orang yang datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri dengan membawa masalah yang berbeda, akan tetapi satu solusi yang diberikan oleh beliau, yaitu perbanyak istighfar. Ternyata dari kisah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hubungannya dengan surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Asbab nuzulnya ayat ini ketika umatnya Nabi Nuh kekeringan. Umatnya Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, akan tetapi Allah belum turunkan hujan pada saat itu. Mereka mengadu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada umatnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Surah Nuh ayat 10. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, umatku, kata Nabi Nuh, "Astaghfiru rabbakum," minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Tuhanmu. "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa hadiah yang akan diberikan Allah? Apa hikmah terbesar yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka beristighfar? Lanjutan ayat 11. "Yursilis samaa 'alaikum midrara." Allah turunkan hujan yang lebat dari langit.
Wa yumdidakum bi amwalin wa banin, ini yang kedua. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin, Allah berikan harta. Wa banin, Allah berikan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan bagimu, bagi kalian, jannat, kebun-kebun yang indah. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Ini hadiah yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang yang memperbanyak istighfar. Ikhwani muslimin rahimakumullah. Maka dari itu ayat ini sangat berkaitan tadi dengan persoalan yang dihadapi oleh tiga orang yang datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang satu pekerja keras, belum diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Ternyata solusinya perbanyak istighfar. Yang satunya yang diberikan penyakit oleh Allah, ternyata belum disembuhkan juga, perbanyak istighfar. Yang ketiga orang yang belum diberikan keturunan padahal sudah 11 tahun sudah menikah. Solusinya adalah perbanyak istighfar. Mengapa harus istighfar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa an dzambihi ma yusibuh." Sesungguhnya manusia akan terhalang dari berbagai macam kebaikan termasuk rezeki karena disebabkan dengan adanya dosa yang mendarah daging dalam dirinya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Oleh karena itu, istighfar bukan hanya menjadikan asbab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga bisa mengeluarkan manusia dari berbagai macam kesulitan. Mudah-mudahan dengan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kelapangan dalam rezeki, kesehatan, iman yang kuat, dan insya Allah kita akan istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami para mubalik dari Abu Hanifah Organizer, Al-Ijabah Organizer, dan Warathatul Anbiya Organizer adalah mubalik yang insya Allah siap melayani umat dengan setulus hati. Bagi Anda yang punya kegiatan yang bersifat keagamaan, ceramah agama, khatam Quran, barazanji, dan lain-lain sebagainya, insya Allah kami dari 3 lembaga tersebut insya Allah akan memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan Anda. Untuk layanan umat silahkan hubungi kontak di bawah ini. Sekali lagi, untuk layanan umat silahkan hubungi kontak di bawah ini. Insya Allah berkah, Allahu Akbar. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.